Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik anak Bapak, hari ini kita akan belajar tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Silahkan anak Bapak buka buku paketnya halaman 60 ya. Pada halaman 60 ini kita akan belajar tentang wujud benda. Jadi setiap benda pasti memiliki wujud. Yang kita kehidupan kita di sekeliling kita itu pasti ada memiliki wujud benda terbagi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada struktur ataupun skemanya ya. Nah, wujud benda di sini sesuai panahnya di sini terbagi 3, padat, cair, dan gas ya. Bapak ulang saya lagi, wujud benda yang ada di seluruh dunia, seluruh muka bumi ini terbagi 3, padat, cair, dan gas. Bapak akan jelaskan pertama contoh-contoh benda padat, contoh benda cair, dan contoh benda gas. Ya, yang pertama adalah contoh benda padat. Contoh benda padat adalah yang ada di sekitar kita di lingkungan rumah, misalnya meja, kursi, lemari, pokoknya benda-benda yang berbentuk padat. Ya, berbentuk padat. Kemudian cair. Benda yang berbentuk cair ini contohnya adalah yang berbentuk cairan. Misalnya air sirup, air teh, kemudian minyak oli atau minyak goreng atau seperti macam ya, itu berbentuk cairan. Itu adalah contoh-contoh dari benda cair. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari wujud benda gas adalah yaitu udara atau angin. Nah, udara atau angin itu terbagi lagi, ada yang oksigen, ada yang karbon dioksida. Kemudian lagi contoh benda gas lain adalah ini kalaunya gas ini, contoh benda gas ini, wujud benda gas ini adalah yang tidak terlihat itu angin atau udara. Itu kan siapa yang bisa melihat angin, kan nggak bisa kan. Namun ada wujud benda gas yang dapat terlihat, yang dapat kita lihat, yaitu contohnya adalah asap dan awan. Jadi awan itu adalah benda gas, kemudian asap kalau kita bakar-bakar, misalnya bakar-bakar jagung atau bakar ikan, itu ada asapnya. Nah, itu adalah benda gas. Ya. Nah, Bapak sudah menjelaskan contoh-contoh dari ketiga benda ini, wujud benda ini. Sekarang akan Bapak jelaskan sifat bendanya. Lah, sifat benda. Tadi kan contoh bendanya, sekarang sifat bendanya. Yang pertama adalah sifat benda padat. Sifat benda padat ini adalah yang pertama yaitu bisa digenggam atau bisa ditangkap. Bisa digenggam. Contohnya buku ataupun pensil. Kan bisa anak Bapak tangkap ya, anak Bapak bisa genggam. Artinya kalau anak Bapak genggam pensil, anak Bapak bisa memegangnya dan bisa membawanya kemana-mana. Itu sifat bendanya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Kalau anak Bapak sebelumnya anak Bapak menaruh pensil di sini di atas buku, kemudian anak Bapak genggam, bentuknya tidak berubah, dia tetap berbentuk pensil. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalaunya pensil dimasukkan ke dalam botol, berubah nggak pensilnya bentuknya? Tetap bentuknya. Jadi wujud benda padat itu, sifat benda padat itu adalah yang pertama dia bisa digenggam. Yang kedua adalah bentuknya tetap tidak berubah. Kemudian wujud benda cair ini, sifat benda cair ini adalah pertama, kalau padat tadi tidak bisa digenggam, cair ini tidak bisa digenggam. Kalau anak Bapak misalnya dalam satu baskom itu ada air, berisi air, anak Bapak coba tangkap atau coba anak Bapak genggam. Tentu kan air itu akan jatuh. Anak Bapak tidak bisa menggenggam air atau tidak bisa menangkap air. Ya, seperti itu. Jadi air itu tidak bisa digenggam atau ditangkap. Kemudian itu yang pertama ya, tidak cair ini sifat bendanya tidak bisa digenggam. Yang kedua, sifat benda cair adalah dia berubah-ubah bentuknya. Kalau benda padat tadi dia bentuknya tetap. Kalaunya dimasukkan ke dalam botol misalnya, pensil tadi tetap seperti pensil. Tapi kalaunya cair, sifat benda cair kalau dimasukkan ke dalam botol, maka
air yang ada di dalam botol itu akan berubah menyerupai bentuk botol di dalamnya sana ya. Kalau botolnya bulat, maka airnya akan berbentuk bulat di dalam. Kalau botolnya berbentuk persegi panjang atau berbentuk kotak, maka air itu akan berbentuk kotak di dalam botolnya. Pokoknya dia akan menyerupai, menyamakan dengan bentuk wadahnya ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah wujud benda gas. Ini sifat bendanya adalah, yang pertama adalah mudah berubah bentuknya. Mudah berubah bentuk. Jadi udara itu memiliki partikel-partikel kecil. Nah, dia itu kan mudah berubah bentuknya. Misalnya anak Bapak meniup meniup balon ya, meniup balon itu mungkin saat berada di dalam mulut, ataupun saat berada di luar, ataupun saat berada di dalam balon itu berbeda bentuknya, itu partikel-partikelnya itu kan berubah-ubah. Kemudian sifat benda gas yang kedua adalah mudah berubah volumenya. Maksud dari mudah berubah volume itu adalah mudah bertambah banyak ataupun mudah berkurang. Nah, jadi dimaksud dengan mudah berubah volume itu adalah mudah bertambah banyak ataupun mudah berkurang. Jadi seperti itu. Misalnya kita kan ketahui di alam semesta ini banyak sekali udara. Nah, jadi udara itu, sifat benda gas itu adalah mudah berubah banyak dan mudah berkurang. Itu artinya mudah berubah volumenya. Nah, jadi Bapak simpulkan sekali lagi sebelum Bapak akhiri penjelasan video pada kali ini. Wujud benda itu terbagi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh benda padat itu misalnya pensil, buku, dan lain-lain. Wujud benda cair itu misalnya semua yang berbentuk cairan, misalnya air, teh, minyak goreng, ataupun sirup, dan lain-lain. Kemudian gas ini contoh benda gas adalah udara, kemudian awan, dan juga asap. Nah, sifat bendanya adalah yang pertama tadi, ini sifat bendanya tidak bisa digenggam dan bentuknya tetap. Kemudian yang cair adalah benda padat ini bisa digenggam dan wujud bendanya tetap. Kemudian cair ini sifat benda cair itu adalah tidak bisa digenggam dan wujudnya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Kemudian gas ini sifat benda gasnya adalah mudah berubah bentuk, dan kedua adalah mudah berubah volume. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan anak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.